Matthew Arnold believed that um, culture and anarchy, culture itu adalah budaya, high culture yang kita pegang, sedangkan anarchy adalah pop culture. Matthew Arnold mengatakan bahwa budaya ini seharusnya menjadi cara kita memahami pengetahuan, cara yang terbaik untuk mengatakan, untuk berbuat, untuk berperilaku, yang tidak hanya mengkoneksikan antara pemikiran tetapi mengkoneksikan spiritualitas kita. Sehingga sesuatu atau perilaku dianggap high, dianggap budaya yang adiluhung ketika budaya yang kita jalani memberikan kita kesempurnaan dalam kehidupan. Sehingga orang dianggap berbudaya jika dia mampu berperilaku dengan baik. Jika mereka mampu mengenai bagaimana menjadi manusia yang paripurna. Hal inilah yang kemudian menjadi tolak ukur tentang apakah Anda dianggap berbudaya atau tidak. Berdasarkan argumentasi dari Arnold dalam tulisan-tulisannya bahwa pop culture yang tadi saya sebutkan merupakan bagian dari budaya masyarakat pekerja seringkali bersifat disruptif, merusak, anarki. Anarki itu artinya adalah bagaimana orang rejecting all the authority, bahwa mereka believe in individual liberty atau freedom to express, gitu katanya. Berdalih dari pemikiran semacam itu, kemudian banyak orang yang berpikir pop culture adalah sebuah media yang membuat mereka mampu berperilaku seperti yang mereka mau. Contoh, misalnya dalam budaya kita selalu ada misalnya peribahasa, janganlah menilai buku dari covernya. Artinya adalah kita diharapkan untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Namun yang terjadi adalah saat ini, misalnya dari Instagram. Apa yang terjadi di Instagram? Kita diarahkan untuk melihat atau menilai seseorang ya dari tampilannya, cantik atau tidak, mereka kaya atau tidak, mereka sukses atau tidak dalam bentuk keduniawian, kaya, cantik, atau hal-hal yang semacam yang berupa plastik, ya. Sesuatu yang mereka buat-buat untuk menunjukkan mereka keren. Di surface saja. Inilah perbandingan antara culture dan pop culture. Sayangnya bahwa tontonan-tontonan di Instagram atau di TV seperti reality show, di mana orang misalnya katakan cinta, di sinetron misalnya bagaimana mertua menghajar menantunya, atau reality show. Reality show itu seolah-olah merupakan refleksi dari kehidupan yang nyata, dan Anda harus percaya bahwa hidup yang nyata haruslah seperti mereka. Ini yang disebut sebagai disruptif dan memiliki kekuasaan, memiliki cara untuk mengakses terhadap televisi, mass media. Makanya disebut pop culture itu adalah budaya yang dibuat untuk konsumsi massa. Disitulah seperti contohnya kehidupannya Raffi Ahmad yang ditelevisikan, yang disiarkan berjam-jam di TV Anda dan kalian menikmatinya, atau di YouTube yang melihat kesehariannya dari Atta Halilintar dan semuanya itu disebut pop culture. Kenapa? Karena semua orang suka. Tapi apakah itu yang disebut sebagai kehidupan orang berbudaya? Nyatanya tidak. Most of those TV shows atau hal-hal yang muncul di TikTok dan Instagram sebenarnya menjadi hal yang begitu merusak. Orang-orang mampu mendapatkan power padahal mereka tidak mampu menggunakannya. Yang muncul adalah penurunan dari kualitas budaya itu sendiri.
Gejala ini tidak hanya muncul di Indonesia, tetapi dari Barat. Misalnya, lagu-lagu zaman dahulu musik untuk dianggap sebagai sebuah musik yang baik, maka dia harus menimbulkan kontemplasi, wisdom, and then people will learn about the beauty of life. Art and culture in the past should inspire and motivate people who consume in a good way. Jadi budaya dianggap budaya kalau dia memang membawa manusia to perfection. Namun saat ini budaya pop itu seringkali justru sebaliknya. Contoh di lagu hip hop semuanya, hampir semuanya, kalau saya tidak bisa bilang semuanya ya, banyak yang promoting hate, rage, swear, sex, dehumanization, pranks, as you know, orang semua suka prank, setan juga di prank. Apakah itu termasuk memanusiakan, tidak menghantukan? Gitu. Manusia menjadi tidak punya harga diri untuk melakukan tindakan-tindakannya. Mereka yang penting terkenal, appreciated by others. Disinilah titik temu antara culture and pop culture. Arnold mengatakan dengan keras bahwa kita ini harus bisa membalance. Bagaimana balance dari budaya yang high dengan pop culture? Maka dia promote yang namanya education. Education lah yang buat kita itu bisa memahami apa yang harusnya dilakukan oleh manusia. Tidak kemudian larut dalam budaya pop dan menganggapnya sebagai sebuah perilaku yang benar. Dulu untuk bisa menjadi orang terkenal, menjadi penari, kalian harus berlatih begitu rupa, ada tata caranya, ada ilmunya. Sekarang kalian pasang TikTok sudah joget-joget terkenal, asalkan cantik atau asalkan tampan. Ini yang menjadi yang disebut sebagai penurunan budaya. Sayangnya itu disebut pop culture. Kenapa? Karena semua orang suka. Karena semua orang menikmatinya. Makanya dia disebut sebagai budaya massa. Maka dalam materi meeting kedua ini yang saya sampaikan adalah bagaimana peran teknologi yang bagian dari industrialisasi dan urbanisasi merupakan kelompok orang yang kemudian ikut berkembang dengan teknologi, kemudian menghasilkan budaya-budaya massa yang diciptakan untuk membuat orang semua bisa terkenal secara instan. Namun ternyata cara-cara yang mereka lakukan justru disruptif, justru menghancurkan tatanan budaya yang adiluhung. Nah, di sini peran Anda sebagai orang yang educated mampu kemudian membentuk budaya yang baik. Tidak kemudian kalian justru menjadi motor dari penurunan budaya itu, perubahan budaya itu. Sekarang semakin banyak orang yang merasa tidak malu ketika di Instagram atau di TikTok yang mereka menari dan berjoget dan sesukanya tanpa menghiraukan budaya kita dan menganggap itu adalah freedom of expression. Arnold mengatakan bahwa inilah titik di mana orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan mengenai budaya akhirnya melakukan dan menciptakan budaya yang justru disruptif terhadap kehidupannya. Budaya haruslah membawa manusia menuju perilaku yang lebih baik, mengenal bagaimana apa yang terbaik dalam kehidupan. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua kali ini. Jika ada yang belum jelas, saya yakin penjelasan saya masih banyak menimbulkan pertanyaan. Saya mohon kalian untuk berinteraksi di grup supaya saya dan kalian semua bisa berdiskusi mengenai materi ini dan membuat kita menjadi orang yang mampu mengenal budaya untuk lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.